Namaku Fitri, kelas 11 IPS 6. Aku selalu datang terlambat saat jam mata pelajaran pertama karena sering begadang di malam hari. Aku sering tidak mengikuti mata pelajaran di jam pertama, sehingga harus membuatku menunggu di luar kelas sampai jam mata pelajaran pertama selesai. Aku masuk kelas setelah jam pertama berakhir. Namun setelah masuk kelas, aku hanya tertidur. Bahkan saat aku sedang belajar, aku akan bermain gadget. Dan tidak melanjutkan belajarku. Setelah pulang sekolah, aku akan berada di sekolah sampai sore. Bahkan sampai ditegur oleh wali kelas. Aku sering melakukan hal ini karena aku sangat kecanduan terhadap gadget. Sampai suatu hari, guru wali kelas melaporkan masalah ini kepada guru BK. Fitri, gimana? Jadi turun kayak gini ya? Bisa. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya sama Pak Ibu. Oke. Ini dengan Mbak Fitri ya? Iya, Bu. Kenapa saya dipanggil ke ruangan konseling ini ya, Bu? Oh, jadi Mbak Fitri belum tahu kenapa Mbak Fitri ini dipanggil ke sini? Belum, Bu. Oke, sebelum kita melakukan konseling lebih lanjut, saya di sini akan memberitahu kamu bahwa Mbak Fitri dipanggil ke sini karena saya mendapatkan laporan dari wali kelas Mbak Fitri, karena Mbak Fitri mungkin akhir-akhir ini mengalami sedikit masalah atau tindakan-tindakan kurang baik ya, sering terlambat sekolah, sering bermain HP pada saat pembelajaran, sering tidur di kelas, sering bermalas-malasan di sekolah. Mungkin dari beberapa perilaku yang Mbak Fitri lakukan tadi, wali kelas Mbak Fitri itu bingung, jadi wali kelas Mbak Fitri laporan kepada saya. Iya Bu, tapi kan saya tidak tahu ya apa itu konseling ataupun asas yang terkandung dalam ini. Nah, maka dari itu bisakah Ibu menjelaskan apa itu konseling? Oke, jadi kan Mbak Fitri di sini baru pertama kali ya konseling. Iya Bu. Oke, jadi baru pertama kali dan belum mengetahui apa itu konseling. Saya di sini akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling merupakan bantuan profesional yang dilakukan konselor atau guru BK, yaitu saya, dan kepada konseli atau siswa, yaitu kamu sendiri, untuk membantu memecahkan atau membantu mencari solusi pada konseli yang menghadapi masalah. Nah, di dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah,
Jadi di sini Mbak Fitri harus terbuka cerita apa yang terjadi di dalam diri Mbak Fitri kepada saya. Nah, dari asas keterbukaan ini Mbak Fitri tidak perlu khawatir karena ada juga asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan ini Mbak Fitri kan tadi sudah menceritakan semua permasalahan yang dialami ya. Jadi jangan perlu khawatir karena ada asas kerahasiaan. Dari asas kerahasiaan itu Mbak Fitri jangan khawatir karena apa yang Mbak Fitri ceritakan tidak akan tersebarluaskan, hanya saya, guru BK, dan Mbak Fitri yang tahu. Jadi bagaimana Mbak Fitri sampai sini sudah paham apa itu konseling? Sudah sedikit paham Ibu tentang konseling dan beberapa asas yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah saya sudah paham. Nah, karena sudah paham, di dalam konseling ini juga ada batasan waktu ya Mbak Fitri, ada sekitar 30 sampai 40 menit kita nanti konseling. Jadi sebaiknya Mbak Fitri di sini dan saya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik Bu, saya usahakan untuk memanfaatkan waktu dari Ibu. Kan Ibu sudah meluangkan waktu, jadi saya harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi kan kita sudah menyepakati waktu, sudah kontrak waktu. Nah sekarang mungkin bisa Mbak Fitri secara pelan-pelan menjelaskan apa yang terjadi di diri Mbak Fitri. Baik Bu, sebenarnya saya itu ada permasalahan yang mungkin mengganggu orang lain, ya Bu, terutama wali kelas. Sebenarnya saya itu sering bergadang sehingga saya terlambat untuk ke sekolah. Jadi Mbak Fitri ini mengalami permasalahan ini karena begadang ya? Iya Bu, saya itu mengalami kecanduan gadget sehingga pada waktu malam itu saya akan bermain gadget sampai subuh. Jadi saya nggak ada belajar ataupun nggak tidur. Bahkan saya pernah 24 jam full itu bermain gadget. Jadi apa alasan kamu buat begadang sampai kamu tidak pernah belajar dan pernah juga 24 jam full tidak tidur atau malah bermain gadget? Sebenarnya kan di gadget itu saya ada kebahagiaan tersendiri kan. Nah kalau misalkan di pagi sampai siang itu saya biasanya bermain Instagram atau game, bahkan ada TikTok juga. Terus pas malamnya saya itu nonton drama sampai subuh. Nah bahkan waktu kejadian itu kan saya nggak mungkin kan nggak belajar. Saya nggak mungkin belajar kan karena aktivitas tersebut. Nah maka dari itu nilai saya ada yang menurun. Dari apa yang kamu lakukan, kamu pernah berpikir nggak itu tuh sangat-sangat merugikan kamu sampai kamu itu? Ya saya kan tahu itu merugikan saya, tapi saya ambil sisi positifnya saja karena sisi positifnya itu saya ada kebahagiaan di dalam gadget itu. Kan orang tua saya nggak membahagiakan saya gitu. Mereka hanya memfasilitasi kebahagiaan itu berupa gadget. Ya saya tahu ada dampak negatifnya saya kecanduan gadget. Tapi kan kalau misalkan saya nggak pegang gadget, emang saya bisa bahagia gitu di situ. Kalau misalkan ada aktivitas yang lain yang mungkin membuat saya bahagia kecuali di gadget itu kan nggak ada. Saya memahami perasaan Mbak Fitri. Dari apa yang disampaikan Mbak Fitri tadi, apakah orang tua Mbak Fitri pernah menegur atau mengingatkan kepada Mbak Fitri tentang bermain gadget yang berlebihan? Sepertinya tidak ada Bu, soalnya kan mereka habis pulang kerja itu pasti bawa pekerjaan pulang, jadinya kalau misalkan pekerjaannya belum selesai kan dilanjut di rumah kan, mereka gak mempedulikan saya apakah saya belajar ataukah saya bermain gadget. Mereka kan tidak peduli, mereka hanya memfasilitasi saya agar kebahagiaan saya itu ada gitu loh. Jadi saya bermain gadget biar saya bahagia, jadi mereka memfasilitasi itu dengan membelikan saya gadget yang mungkin ya ada beberapa yang gadget yang itu speknya di atas gitu loh Bu. Jadi mereka hanya memfasilitasi itu. Di sini Mbak Fitri pernah kepikiran nggak takut kan Mbak Fitri nggak belajar ya, tidak belajar, hampir tidak belajar karena sering bermain gadget itu. Nah pernah kepikiran nggak sampai nilainya jelek, malah hampir takut kalau nggak naik kelas? Ya
ya semua orang ya pasti takut ya kalau tidak naik kelas ataupun nilainya itu jelek. Tapi kalau misalkan saya nggak bermain gadget, entah itu di rumah atau di sekolahan, saya kan tidak bisa bahagia gitu loh Bu. Soalnya kebahagiaan saya ada di situ semua. Kalau misalkan saya nggak main game atau nonton drama, itu saya pasti akan kesepian gitu. Nah kalau untuk masalah belajar mungkin ya udahlah, saya kerjakan asal-asalan saja. Kalau misalkan nilai saya turun ya tidak masalah gitu loh. Mungkin buat kamu tidak masalah ya, tapi buat kedua orang tuamu melihat nilai kamu sih kepikiran kan. Nah di sini dari hasil nilai kamu kan pernah melihat juga kan hasil nilai hasil ujiannya. Nah kamu ini nggak pernah kepikiran untuk merubah kebiasaan kamu ini yang kurang baik menjadi yang lebih baik, buat bisa menaikkan nilai ujian. Ya kalau dari diri saya sendiri mungkin ya ada niatan untuk memperbaikinya, tapi orang tua saya kan nggak memperdulikan nilai saya jelek ataupun saya nggak naik kelas. Yang penting apa saya bahagia di situ, saya nggak usah belajar ya juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan saya juga akhir-akhir ini kan sering main gadget, terus juga ada ujian, tapi kan saya belum tahu nilai ujian saya itu berapa, jelek atau bagus. Terus ini juga belum rapotan kan, jadi saya ya aman-aman aja, saya menikmati apa yang membuat saya bahagia gitu. Jangan berpikiran seperti itu Mbak Fitri, karena menurut saya semua orang tua itu pasti mengharapkan anaknya itu belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Jadi kamu jangan berpikiran kalau orang tuamu itu tidak memikirkan kamu atau tidak memperhatikan kamu. Padahal orang tua kamu tuh pasti juga mikirin kamu, kayak nilai kamu turun atau keadaan kamu penyebabnya apa, nilai kamu turun gitu. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tadi kan Mbak Fitri sudah sempat ingin merubah perilaku yang kurang baik yang di dalam diri Mbak Fitri. Nah, di sini saya ingin mengajak berkomitmen kepada Mbak Fitri untuk belajar atau mengubah perilaku-perilaku negatif atau maladaptif yang dialami Mbak Fitri ke perilaku yang baik atau well adaptif. Apakah ada keinginan dari Mbak Fitri? Saya mempunyai keinginan itu Bu. Saya bersedia untuk mendengarkan beberapa saran atau solusi dari Ibu supaya saya memiliki kayak bisa sadar sedikit, walaupun sedikit tapi bisa sadar gitu Bu. Oke, mungkin saya di sini akan memberikan beberapa alternatif teknik ya untuk bisa dilakukan atau bisa untuk belajar juga Mbak Fitri supaya bisa sedikit demi sedikit untuk mengubah perilaku maladaptif yang Mbak Fitri alami. Yang pertama mungkin ada latihan ketegasan. Nah di sini Mbak Fitri bisa semisal direkomendasikan teman-temannya tentang media sosial atau tentang drama-drama atau tentang gadget lah ya, itu Mbak Fitri bisa menolaknya dengan tegas tanpa perlu khawatir atau bagaimana, karena dari latihan ketegasan ini juga dapat melatih Mbak Fitri supaya di dalam diri Mbak Fitri itu kalau mau berpikiran melakukan bermain gadget yang berlebihan itu bisa dibatasi atau tidak melakukannya lagi. Berarti itu manajemen waktu ya Bu, lebihnya sama menolak. Iya betul. Iya, manajemen waktu lebih tepatnya itu. Dan semisal kalau ada ajakan-ajakan, Mbak Fitri bisa langsung bilang tidak. Semisal ada ajakan-ajakan yang menurut Mbak Fitri itu nggak terlalu berlebihan gitu loh, main gadgetnya. Jadi Mbak Fitri bisa menolaknya. Itu. Ya Bu, saya akan mempertimbangkan solusi atau saran dari Ibu. Itu memang solusi yang bisa untuk membuat saya sadar walaupun sedikit. Nah, tadi kan ada solusi untuk melatih ketegasan atau memanajemen waktu ya. Nah, di sini juga ada teknik modeling. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bahwa untuk membangun motivasi Mbak Fitri supaya bisa merubah perilaku maladaptif yang Mbak Fitri alami. Tadi di sini akan memberikan contoh ya, yaitu mesti Mbak Fitri kenal yang namanya si A. Nah, itu kan dia orangnya
juara kelas ya, mendapatkan juara kelas. Mungkin ada beberapa mengikuti lomba juga. Nah, di situ kan dia dia bisa memanajemen waktu dengan baik, dan dia juga memanfaatkan waktu luang atau libur atau apapun itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti membaca buku, olahraga, melakukan hobi-hobinya. Semisal hobinya bermain bulu tangkis, dia ada waktu luang bisa memain bulu tangkis. Nah gitu, jadi memanfaatkan waktu luang itu buat melakukan hal-hal positif daripada untuk bermain gadget, karena kan tadi ya bermain gadget yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi mungkin kamu bisa melakukan waktu luang dengan baik, memanfaatkanlah waktu luang dengan baik, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin selain bermain gadget, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa menyenangkan gitu. Baik Bu, dari saran yang Ibu berikan tadi itu sangat memotivasi saya. Jadi kan dulu saya juga sempat kan juara kelas, tapi setelah saya kecanduan gadget, saya turun peringkat sama nilai saya juga jelek. Tapi selain itu saya juga ada kegiatan yang mungkin itu lebih menyenangkan dari gadget, tapi kan saya tidak kepikiran bahwa kegiatan saya itu positif gitu. Nah, mungkin saya juga cukup berterima kasih atas Ibu tadi sudah menyampaikan saran kepada saya. Nah, sekarang kan Mbak Fitri sudah tahu ya, ada juga saya sudah memberikan beberapa alternatif teknik yang bisa Mbak Fitri lakukan. Nah, Mbak Fitri bisa melakukan dengan perlahan-lahan, jangan terpaksa ataupun harus perlahan-lahan, harus sabar juga, dan Mbak Fitri harus tetap semangat, harus bisa belajar itu kan penting ya. Jadi Mbak Fitri harus mementingkan apa yang penting dulu, karena Mbak Fitri juga masih pelajar, jadi terutama sekarang yang terpenting adalah pendidikan. Jadi Mbak Fitri perlahan-lahan ya, tetap semangat. Iya Bu, terima kasih atas saran yang Ibu berikan tadi. Itu sangat bermanfaat dan sangat memotivasi saya sendiri, dan saya juga memiliki kesadaran untuk melakukan hal yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin ada hal yang lain yang ingin disampaikan atau masih mengajar ingin bertanya kepada saya? Tidak ada Bu, sementara itu saya akan melakukan saran alternatif yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan saya sudah melakukan itu, bisa dilihat juga perubahan saya. Oke, mungkin juga Mbak Fitri Mbak Fitri tidak ada ditanyakan lagi. Ini kan juga sudah cukup ya, waktunya udah hampir 30 menit. Nah, mungkin sekarang Mbak Fitri bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajarannya. Ya Bu, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati. Gimana konseling kemarin sama Fitri ya? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Bu. Fitri juga bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik sih, dan saya sudah menyampaikan juga beberapa alternatif saran atau teknik gitu sih. Semoga masih dicoba. Bagus sih Bu. Sekarang ini Fitri juga mulai ada perubahan, mulai ada perkembangannya. Kayak main gadget itu sudah mengurangi sedikit-sedikit, kan nggak bisa secara langsung aja Bu ya, tapi sedikit-sedikit udah ada perubahannya kok. Ya, alhamdulillah. Mungkin nggak langsung berubahnya sedikit-sedikit aja. Jadi kita sebagai guru atau wali kelas gitu, kita mendampingi aja gitu, yang memberi dukungan lah yang terpenting.